Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Ada yang gak masuk nggak? Ada siapa? Apa tuh? Udah ada suratnya nggak? Nyusul ya? Sudah. Oke. Sebelum mulai, mari kita doa terlebih dahulu. Yang kepala kelasnya siapa? Ya, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu nggak? Matematika tentang statistika ya, khususnya ya. Oke, untuk pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama itu kita akan belajar tentang statistika, khususnya median dan modus ya. Median dan modus. Nanti ketika pembelajaran akan dibagi menjadi beberapa kelompok, lebih akan jadi 5 sampai 6 kelompok. Kalian bisa menentukan masing-masing, langsung ketika berkumpul nanti akan Bapak bagikan LKPD, bisa juga diakses lewat HP. Bawa HP semua kan ya? Ini kita belajar juga lewat HP juga. Nanti ada medianya, kita akan nonton video nanti tentang apa hari ini adalah tentang budaya Jember, tentang budaya Jember. Oke? Ada yang tanyakan dulu? Oke. Untuk hari ini beberapa hal itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah melalui problem based learning atau PBL, peserta didik memiliki pengetahuan tentang menganalisa dan menginterpretasikan data dalam bentuk diagram. Jadi kita akan belajar tidak hanya median dan modus saja atau median modus saja, kita juga akan belajar tentang bagaimana sih kalau bentuknya dalam diagram, khususnya dalam diagram batang dan diagram garis. Yang kedua adalah tujuan pembelajarannya peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Oke? Oke. Ini ada gambar ya. Gambar diagram garis. Gambar diagram garis. Sebelum memulai, Bapak ingin tanya dulu, ada yang tahu nggak budaya Jember itu apa saja? Budaya Jember. Jember ini terkenal tentang apanya sih? Ada yang bisa? Tembakau. Tembakau ya, tari ya, ada tari. Terus ada apa lagi? Batik. Tadi udah ada yang jawabnya, apa tuh coba angkat? Oh iya, apa? Tembakau tadi ya. Labaku itu tidak hanya terlihat atau cuma di tariannya saja, tapi juga ada namanya batik labaku. Nah, batik labaku sendiri itu terinspirasi dari daun tembakau ya. Jadi bentuknya atau coraknya sekaligus warnanya juga terinspirasi dari warna-warna tembakau yang masih muda atau yang sudah dikeringkan gitu ya. Lalu yang kedua apa lagi? Jelas tadi batik tembakaunya sendiri ya. Tembakaunya sendiri itu juga salah satu produk unggulan yang ada di Jember atau hasil dari bumi Jember sendiri. Oke? Nah, di Jember sendiri itu ada namanya budaya Pandalungan. Ada yang pernah dengar nggak? Pandalungan. Pandalungan dulu pas SD pasti tahu nggak sih? Pernah dengar nggak sih kalau namanya di Jember itu Jawa gak Jawa, Madura juga Madura ya. Ya, kalau kita ke luar Jember pasti orang luar Jember, contohnya orang Malang ngomong sama kita bahasa Jawa, kita tahu nggak? Paham nggak? Iya. Tapi ketika ngomong orang Malang juga orang Jember ngomong orang Malang, paham nggak orang Malang?
Paham ya? Nah, padahal kita Jawanya agak beda ya. Jawanya agak berbeda ya. Kita kan kalau Jember, contohnya ya, kalau ada katanya mat, iya mat, nah gitu. Kok iso sih mat? Nah, itu kan salah satu budaya. Ya, cuma di Jember itu cuma ada nama juga. Budaya Jember menciptakan namanya itu kata-kata mak iso. Nah, itu cuma coba deh cari. Di Jawa Timur tuh gak ada. Maksudnya di Jawa Timur ya, ke Malang, ke Surabaya, nggak akan ada orang Malang dan Surabaya yang mak iso, nah itu nggak ada. Coba cari deh, atau yang sudah pernah deh. Nggak kira ada yang bilang mak iso, nah itu nggak ada. Cuma ada di Jember. Itu salah satu produk atau hasil dari budaya Pandalungan. Nah, budaya Pandalungan sendiri itu merupakan akulturasi atau gabungan dua budaya atau lebih, khususnya Jawa dan Madura, sehingga menciptakan satu budaya baru tanpa meninggalkan budaya-budaya penyusunnya. Ya, coba kita kan Jember ini Jawa dan Madura. Kalau ngomong sama orang Madura kita pasti diketahui. Pernah dengar gitu? Pernah ngobrol sama orang Madura asli nggak? Pernah ya? Nggak pernah? Ada yang pernah? Enggak. Oh, sabar. Ya, karena kan di Jember gak cuma Madura, ada Jawa juga. Ya. Karena Madura dan Jember itu sudah apa? Hasil dari Pandalungan tadi atau gabungan dua budaya, sehingga menciptakan budaya baru. Oke? Ya, sampai sini paham? Kita lanjut lagi, kita kembali ke produknya Jember. Kembali ke produknya Jember. Ini ada gambar ya. Ada gambarnya, ada suatu diagram bantang di sini. Di sini juga ada diagram garis. Di sini ada diagram garisnya. Ini merupakan luas panen ya di Kabupaten Jember. Tahun 2021 sampai 2023. Karena dia ada penurunan di sini, ada kenaikan, ada turun lagi, naik lagi ya. Nah, dari sini kita atau kalian pahami apa sih? Yang ini berarti panennya itu apa? Kadang turun, kadang naik ya, bisa sedikit, bisa banyak juga ya. Oke. Nah, titik-titik ini kan ada titiknya atau garis-garis ini melambangkan apa? Melambangkan hasil khususnya di daerah Jember tahun 2021 sampai 2023. Oke, kalian kita akan belajar pada materi selanjutnya ya, atau di sini nih. Ini juga ada namanya diagram batang. Diagram batang ini kita lihat data ekspor. Ada yang tahu ekspor itu apa? Dulu pas SD pengiriman barang atau produknya kita khususnya di Indonesia ke luar negeri ya, atau keluar Indonesia ya. Nah, ini khususnya adalah apa? Ekspor dari tembakau atau cerutu yang hasil dari kota Jember khususnya yang sudah produknya. Data ini atau diagram batang ini khususnya di tahun 2011 sampai 2022. Berapa tahun itu? 2011 sampai 2022. 11 tahun. 11 tahun ya, oke. Ini di tahun 2011. Nah, ini ekspornya ya. Contohnya di tahun 2011 itu kurang lebih di sekitar 5.000 ton. Ini dalam ton ya. Bayangkan, Jember bisa mengekspor 5.000 ton cerutu atau khususnya yang merah ini tembakaunya. Yang sebelah sini ya, yang lebih tinggi ini tembakaunya. Tembakaunya aja sudah mencapai 20.000 ton tahun 2011. Jadi produk Jember ini sudah mendunia ya. Khususnya tembakau dan cerutu, batiknya juga ya. Lalu di tahun 2012 dia sudah mencapai kurang lebih hampir 10.000 ton tembakau. Cerutunya, tembakaunya hampir 20.000 ton. Jadi tembakaunya saja kita bisa lihat yang paling panjang ini, yang tinggi-tinggi ini, itu sudah mencapai angka puluhan ribu ton ketika ekspornya. Nah, ya
Tuh, ternyata semakin tambah tahun sampai di tahun 2022 apa? Mengalami apa? Penurunan. Baik di ekspor tembakaunya dan juga ekspor tembakaunya dan sebetulnya oke. Oke, untuk memahami budaya Jember, kita akan nonton film dulu ya. Kita akan nonton film. Ini tentang Jember khususnya. Ini juga ada, sudah saya kirim ke grup PA. Kalau mau nonton silakan menonton lebih dengan pengalaman lebih enak ya. Ada di grup juga. Jember juga terkenal tentang batiknya, lalu di Jember juga ada karapan sapi, khususnya di daerah Arjasa itu masih melakukan budaya karapan sapi di daerah Arjasa itu. Nah, ini kalau misalkan anak kalian nonton di HP itu, ini alun-alun yang sedang ditutup sekarang ya. Lagi dibenahi ya. Nah, ini salah satu corak batik Jember ya. Batik Kambang siapa yang namanya? Ini acara musik patrol khususnya. Nah, ini di alun-alun Jember ini. Daun tembakau yang paling terkenal. Ini ada mbak-mbak bawa kain batik, itu kain batik baku ya. Kita akan belajar berapa banyak sih batik atau tembakau yang sudah terjual ya. Dan juga kunjung festival musik patrol tiap tahunnya. Ada media, itu median adalah nilai tengah ya, dari sekumpulan data. Jenis data sendiri itu ada dua, data ganjil dan data. Pertama ada data ganjil, itu jelas sudah terlihat dari namanya, jumlah datanya itu ganjil. Bisa 7, 3, 9. Dan yang kedua ada data genap. Dari namanya juga kita udah tahu kalau banyaknya datanya itu berjumlah genap ya, bisa 6, 10 dan sebagainya ya. Nah, di modus itu nilai yang paling sering muncul. Kalau di matematika itu nilai yang paling sering muncul. Kalau modus antara kamu dan dia kan saya bisa tanya kamu sudah makan belum, gitu itu bukan ya. Kalau itu bukan. Nah, di modus sendiri itu ada modus tunggal yang pertama. Modus tunggal itu apa? Jadi hanya ada satu data yang paling sering keluar. Yang kedua ada modus ganda. Modus ganda itu merupakan apa? Modus ada 2 atau lebih dari data tersebut yang paling sering keluar. Dan terakhir ada namanya tidak ada modus ya. Dia lempeng-lempeng aja. Datanya sama semua. Jumlah datanya 5, semua 5 kali keluar semua. Oke? Oke, itu tadi ya. Itu tadi kita habis nonton film ya. Kalau kalian mau nonton filmnya lebih enak lagi, kan sudah saya kirim ke grup, bisa kalian nonton di grup ya. Oke, ini ada salah satu pertanyaan, kita langsung ke media dan modusnya ya. Sebelum dibagi kelompoknya,
apa sih median dan modus itu? Ya. Yang kedua, apa saja cara mencari median, terus bagaimana cara mencari modus dari kumpulan data ya. Yang pertama itu membuat kesimpulan dulu, mengambil keputusan dan membuat prediksi dari kumpulan data berdasarkan nilai median dan modus. Lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median dan modus dari kumpulan data yang diberikan. Ini ada beberapa soal. Nanti saya kirim ke grup. Silakan, ini tugas personal. Ketika sudah kalian kerjakan tugas individu ya, kalian jawabannya bisa difoto kirim. Oke? Oke, selanjutnya adalah kalian bisa berkelompok dengan kelompok-kelompoknya masing-masing. Ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok ya. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, kelompoknya dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, lagi
Ini kok pernah ada nih. Oke, semuanya sudah kumpul ya. Coba angkat tangannya sebagai kelompok satu. Kelompok satu. Set dua. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok lima. Kelompok enam. Itu kelompok. Ya. Gabung aja semuanya ya. Ini ada yang gabung ke sini satu, ke sini satu, mana orang? 5. Kalau kamu mau jalan bisa Silakan, ada yang di sini satu, yang namanya Bina, 2. Ya, kamu sana 5. Ini berapa? 5. Ini berapa orang? 5. Kamu pindah ke sini satu. Ya. bisa. Itu. Ya sini. Di sini. Yang kamu di sana kan 5. Pas. Oke, lagi ya. Berarti nomornya maju semua ya. Yang nomor 2 jadi kelompok 1, kelompok 3 jadi kelompok 2, dan seterusnya ya. Kelompok 2 jadi kelompok 1, kelompok 3 jadi 2, 4 jadi 3, 5 jadi 4, 6 jadi 5. Jadi ada 5 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, kelompok 6 jadi mana? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya? Ya. Oke. Oke, ini adalah KPD-nya. Ini dalam bentuk pimpinan. Kalian kalau mau mencoba lagi, sudah saya kirim ke grup. Juga KPD-nya bisa kalian kerjakan di rumah. Oke? Silakan. Nomor 1, 2, nomor 3. Kelompok 4, kelompok 5. Oke, saya berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan ya. Jika memang untuk anggota kelompoknya kurang tempatnya, bisa kalian tambahkan sendiri ya. Misalkan ada yang lebih dari 5 kan ya, ada yang 6 juga, ada yang 7, itu kan kurang, kalian tambahkan sendiri di bawahnya. Oke, nama juga nomor absen. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, silakan 30 menit saya mulai dari sekarang.
Lebih baik karyawan daripada Jangan sih ya. Oke, jadi gitu. Baik ya.
sini ya. Kenapa? Seperti ini. Kalau ada dari Hai. Yang B-nya ya. Oh, ini bagian ditanya. Ini jawabnya baru di sini. Ditanya. Masa jadi ditanyakan dari masalah itu. Nah, ini tanyanya apa? Ini media dan interpretasi ya. Ini kan masih dalam bentuk apa? Diagram bata. Kalian bisa menuliskan dulu ya. Yang 2019 apa? 2020 yang lain ini adalah urutan data kecil ya. B baru B. Ini kan jawabannya kali. Di sini. Nah, ini apa yang ditanyakan dari soalnya? Ya. Oke, silakan. Iya.
Hanya itu urutan dari kecil yang besar yang jadi baru jawab apa jawabannya ya. Nah kalau yang bilang komedian dengan komediannya itu memang ada tangga itu tenang. Hoi. Yes. Tadi siapa yang manggil Pak Emar? Sabar. Tahu ini sama juga. Enggak bisa enggak. Sabar.
Ya, itu tadi. Yes. Iya. Di sini jawabannya. Media. Kan ditanyanya media. Yang B. Nah, yang C. Ini apa? Interpretasi. Interpretasi. A, B, C. Sedangkan di sini. Ini. Jawabannya. Taruh sini. Ini ditanya apa yang sudah sama di sini. Yes, ya, tapi yang ini taruh di sini. Ya, itu urutannya, pertanyaannya. Iya, pertanyaannya ditulis. Oke. Oi. Oke. Belum selesai kamu. Kamu. Yeah. Yeah. Sabar. Ini deh. Ini apa? Iya ya. Iya ya. Interpretasi.
Oh, sabar, sabar, kau kenapa? Asik. Itu analisisnya, kenapa pemerintah ini kan tingkat dari data tahu kenapa? Udah usah dong. Ini lah. Iya, dengan bahasanya kan. Oke, boleh, boleh. Siapa yang harga bagi? Harga bagi. Jadi kan ada batasnya. Dia sambut aja. Nanti kalau kita tanya ya. Di balik kamar ya, oke. Nyanyi ya kan? Gaya tidak tidur. Jangan
harus satu tingkat. Nah, ditanya apa yang jawabannya apa? Waktunya sudah habis. Silakan disiapkan dulu, ditata dulu hasil pekerjaannya. Nanti kalian maju per kelompok untuk presentasikan hasil yang kalian sudah kerjakan. Oke? Oke. Ini mau diajak majunya atau memajukan diri sendiri? Kelompoknya? Saya. Oke, kelompok 3 dulu ya. Maju, silakan kelompok 3 yang lainnya. Halo? Perhatian. Kelompok yang lain tolong perhatikan, kelompok 3 akan presentasikan hasilnya. Kalian bisa memberikan tanggapan atau masukan. Bisa suaranya kurang nyari Pak. Ya, boleh. Atau jawabannya bisa kalian jawabannya beda, boleh. Gimana jawabannya kalian? Oke? Oke, silakan kelompok 3 maju. Yang lain dengarkan ya.
Soal nomor 1. Diketahui peningkatan kanker patron dalam 5 tahun terakhir. Jikanya A. Urutan dari data kecil ke data besar. B. Median. C. Interpretasi. Jawab A. 450, 500, 550, 600, 700. B. Median 550. C. Nilai median yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, dalam hal semakin kompleks dan menarik penilaiannya semakin menarik setiap tahunnya. Diketahui jumlah penonton dalam 1 tahun. Dua, diketahui jumlah penonton dalam 1 tahun. Ditanya A. Pengunjung festival musik patrol. B. Nilai tertinggi dari hasilnya untuk A. Ini ya hasilnya. Gambarnya ya. Ya, ini gambarnya. B. Tertinggi Agustus, terendah Maret. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah tepuk tangan ya. Ada yang mau menanggapi atau memberikan masukan? Tidak ada. Oke, kelompok selanjutnya. Oke, kelompok 1 yuk. Oke, dibuka. Siapa yang buka? Waalaikumsalam.
yang kelompok 3 tadi ya. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, kelompok selanjutnya yang mau maju. Oke, kelompok 2. Silakan maju kelompok 2.
Suaranya kurang nyaring. Kurang pepet. Apa namanya? Lain lagi ya, Leo. Pemaparan lagi harus presentasi ya. Oke. Oke, kelompok terakhir penutupan. Hai, perhatikan dulu ya. Yang kelompok 5 ya, perhatikan dulu. Yuk, mulai. Silakan. Perhatikan. Perhatikan, dari apa yang kalian kerjakan atau yang kita pelajari selama ini, apakah ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Yakin? Oke, beberapa hal yang mau Bapak sampaikan ya. Tadi apa yang kita pelajari adalah apa? Median dan modus. Median itu apa? Nilai tengah. Ya, nilai tengah. Median itu adalah nilai tengah. Nah, median sendiri itu diambil nilai tengahnya dari sebuah data. Data sendiri itu dibagi jadi dua, data ganjil dan data genap. Kalau data ganjil ya jumlahnya sesuai dengan namanya, jumlah datanya itu ada ganjil, bisa 7, 13 dan seterusnya ya. Pokok ganjil ya. Kalau data genap berarti apa? Datanya ada berjumlah genap, bisa 12 ataupun 20, 26 seperti itu ya. Nah, kalau modus sendiri tadi apa modus? Yang sering muncul ya nilainya, yang paling sering muncul dalam satu data, suatu kumpulan data ya. Bukan modus kalau kalian biasanya modusnya kan kalau aku gini ada yang marah nggak gitu. Bukan ya, bukan modus itu. Jadi modusnya kalau dalam matematika adalah yang sering keluar. Misal ada ini nomor atau angka 12 itu keluar sampai 3 kali. Yang lainnya cuma 2 kali, 2 kali, 2 kali. Berarti modusnya adalah 12. Oke? Kayak gitu. Terus dari yang kita pelajari tadi kan kita belajar budaya Jember. Budaya-budayanya itu atau hasil budayanya itu ada pada
Lungan, sehingga bahasanya campuran antara Jawa dan Madura. Jawa dan Madura tadi menciptakan bahasa baru yang tadi maiso. Nah itu itu cuma ada di Jember, bo. Nah itu maiso ya, maiso itu cuma ada di Jember. Coba cari yang lain nggak akan ada, kecuali orang itu udah pernah tinggal di Jember. Ya. Lalu produk Jember itu apa? Ada tembakau produk unggulannya. Ya. Dan juga batik. Nah, batik itu salah satu bentuk variasi dari produk tembakau tadi atau batik lambaku. Coraknya itu berbentuk daun tembakau, warna-warnanya juga dari daun tembakau, warna ketika daun tembakau masih muda, ketika sudah mau dipanen, selesai dipanen, dan ketika sudah diolah. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Tidak ada? Oke. Sudah, silakan dirapikan LKPD-nya, kumpulkan di meja ini bergantian dari kelompok satu dulu, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok lima. Ya, sudah semua. Oke, sebelum Bapak akhiri, perhatian nanti. Bentar ya, sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin menyampaikan bahwasanya untuk pertemuan berikutnya materinya adalah peluang dan juga bangun ruang sisi datar. Ya, jadi sebelum itu silakan kalian pelajari terlebih dahulu di rumah, ataupun kalau yang les bisa ke guru lesnya, bisa tanya-tanya dulu, bisa belajar lebih dahulu. Oke? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, ketua kelas silakan pimpin doa sebelum doa. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Kak Kelas ya. Oke, baik ya, kurang lebihnya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada salah-salah